Om Swastiastu. Selamat sore Bapak Ibu sekalian semuanya. Semoga di sore hari ini semua ada dalam kondisi yang sehat selalu. Begitu juga dengan keluarga di rumah. Sore hari ini kita akan melanjutkan terkait dengan mata kuliah Manajemen Keperawatan Komunitas, khusus terkait dengan materi manajemen safety di komunitas. Barangkali kalau kita mendengar kata safety, maka yang terlintas dalam pikiran kita adalah bagaimana keamanan dan keselamatan, terutama bagi tenaga kesehatan maupun pasien atau klien yang diberikan pelayanan kesehatan itu sendiri. Bagaimana caranya memanage agar semua komponen yang ada tersebut memang benar-benar aman dan selamat di dalam melakukan proses asuhan keperawatan. Nah, kalau kita bicara mengenai keselamatan, maka saat ini dalam situasi pandemi COVID-19 ini, maka itu menjadi salah satu indikator yang harus diperhatikan di dalam memberikan pelayanan kesehatan, baik itu bagi petugas pelayanan kesehatan yang ada di garda terdepan maupun bagi si pasien maupun klien itu sendiri. Ini adalah isu utama yang memang benar-benar harus kita sikapi bersama. Karena isu ini mungkin dalam tanda kutip banyak kita lihat di media massa, ada yang bersifat pro maupun ada yang bersifat kontra terkait dengan keamanan dan keselamatan bagi petugas kesehatan maupun pasien itu sendiri. Nah, kemudian siapa yang bertanggung jawab dalam hal keselamatan dan keamanan dalam pemberian pelayanan kesehatan? Tentu ini harus ada kepedulian yang tinggi bagi pengambil kebijakan. Yang tertinggi dalam hal ini adalah pemerintah, khususnya di dalam Kementerian Kesehatan yang berkaitan dengan kesehatan dan keamanan daripada pemberi pelayanan kesehatan maupun pasien. Nah, kemudian di tatanan yang lebih bawah, tentu manajemen di masing-masing pusat pelayanan kesehatan. Apakah manajemen rumah sakit, apakah manajemen puskesmas, manajemen klinik, dan lain sebagainya. Dan tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kepedulian daripada kita sendiri selaku praktisi klinis di dalam pelayanan kesehatan. Jadi semua itu harus memiliki kepedulian yang tinggi untuk menjaga keamanan dan keselamatan daripada klien maupun petugas pelayanan kesehatan. Nah, untuk bisa menjamin terhadap terjadinya keamanan dan keselamatan tersebut, banyak upaya yang telah dilakukan, misalnya diadakan berbagai acara pelatihan, workshop, maupun seminar-seminar. Tentunya kondisi yang saat ini yang banyak dilakukan melalui webinar yang berkaitan dengan bagaimana menjamin terhadap terjadinya keselamatan dan keamanan bagi petugas maupun pasien tersebut. Jadi materi-materinya tentu yang berkaitan dengan pasien safety, risk management risiko, dan lain sebagainya. Nah, perlu saya tekankan kembali, dalam kondisi yang kita hadapi saat ini, apakah kita sudah peduli terhadap bagaimana cara pemberian obat yang benar ketika kita memberikan pelayanan pada pasien? Atau mungkin
kita sudah peduli nggak dengan bagaimana cara membuang limbah medis yang benar, di mana harus membuang sampah medis, kemudian sampah-sampah lainnya. Kemudian apakah kita juga sudah peduli terhadap adanya perlindungan bagi pasien agar tidak tertular penyakit yang selama dirawat. Misalnya di sini adalah penyakit terkait dengan nosokomial. Ya, jadi transmisi atau infeksi yang terjadi akibat dari perawatan yang kita lakukan selama pasien berada di rumah sakit. Kemudian bagaimana kita peduli juga dengan alat-alat tenun yang digunakan oleh pasien, terutama bagaimana cara membersihkannya, ya laundry-nya. Kemudian apakah kita juga sudah peduli dengan kondisi gedung tempat pelayanan yang kita berikan, agar terjamin tidak terjadinya kecelakaan pada si pasien. Nah, jadi semua itu harus kita benar-benar awasi, peduli dengan baik, sehingga akan terjadi suatu kondisi di mana pasien akan aman di dalam perawatannya. Nah, di samping keamanan bagi pasien, tentu kita juga sebagai petugas kesehatan itu harus aman dan selamat juga dari pelayanan yang kita berikan. Ya, seperti saat ini ketika petugas kesehatan di garda terdepan memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien yang mengalami COVID-19, jadi dia harus menggunakan APD. Jadi semata-mata itu adalah bagaimana menjamin keamanan dan keselamatan bagi petugas kesehatan itu sendiri. Jadi keamanan dan keselamatan itu tentu bagi petugas dan bagi pasien itu sendiri. Nah, apa sih pengertian safety tersebut? Jadi safety adalah upaya-upaya yang dirancang untuk mencegah terhadap terjadinya kerugian. Jadi yang dialami oleh baik itu pasien akibat dari clinical error. Jadi tindakan-tindakan klinik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di dalam perawatan pasien. Jadi ketika ada clinical error, kemudian pasien itu ada kerugian, ada gangguan keamanan, keselamatan, terjadi infeksi nosokomial, dan lain sebagainya, maka itu juga bisa disebut dengan unsafety dalam perawatan pasien. Jadi sebenarnya ada 3 kegiatan yang utama yang bisa kita lakukan untuk saling melengkapi dalam mewujudkan bagaimana keselamatan dan keamanan bagi pasien di dalam perawatan yang diberikan. Jadi yang pertama preventing error, jadi mencegah terhadap terjadinya error di dalam memberikan pelayanan kesehatan tersebut. Jadi untuk mencegah terjadinya error tersebut, tentu kita harus memiliki kompetensi yang baik. Kemudian memiliki protokol SPO yang benar-benar sudah sahih, yang bisa diuji di dalam melakukan suatu tindakan. Kemudian yang kedua, making error visible. Jadi membuat error itu mudah untuk diamati dan dilihat. Jadi kita harus selalu melakukan pendokumentasian salah satu contohnya. Jadi akan kita mudah untuk melihat, oh ternyata di pasien ini tindakan ini belum dilakukan. Ya, tindakan ini harusnya diberikan injeksi A. Jadi itu bisa kita lihat melalui catatan-catatan dokumentasi yang kita lakukan. Itu salah satunya making error visible untuk bisa lebih mudah melihat ya daripada kecenderungan error yang bisa terjadi. Kemudian yang ketiga, mitigating
the effect of error. Jadi meminimalkan akibat daripada error yang dilakukan. Ya, jadi hal-hal itu yang bisa kita lakukan ya di dalam menciptakan patient safety di dalam perawatan pasien. Nah, seperti tadi kepedulian pemangku kepentingan kebijakan tertinggi, misalnya pemerintah. Jadi sebenarnya sudah banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menjamin terhadap terjadinya keamanan dan keselamatan bagi pasien di dalam pelayanan kesehatan. Ya, jadi mulai dari undang-undang yang dikeluarkan tahun 1970 sampai saat ini adanya PMK. Jadi PMK Republik Indonesia nomor 27 tahun 2017. Jadi peraturan Menteri Kesehatan yang nomor 27 ini yang terakhir tentang pedoman bagaimana PPI di pelayanan kesehatan. Ya, jadi ini adalah bentuk kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah untuk menjamin terhadap terjadinya keselamatan dan keamanan di dalam pelayanan kesehatan. Jadi kita coba lihat di Peraturan Menteri Kesehatan nomor 11 tahun 2017 tentang keselamatan daripada pasien. Nah, jadi ini Peraturan Menteri Kesehatan tersebut tentang keselamatan daripada pasien. Nah, kalau kita lihat dalam peraturan ini, ya keselamatan pasien itu dimaksudkan adalah suatu sistem yang membuat asuhan pasien lebih aman, meliputi pengkajian risiko, identifikasi dan pengelolaan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya, serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko dan mencegah terhadap terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil. Nah, jadi itu berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan berkaitan dengan keselamatan daripada pasien. Nah, di pasal 2 disebutkan pengaturan keselamatan pasien bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan fasilitas pelayanan kesehatan melalui penerapan manajemen risiko dalam seluruh aspek pelayanan yang disediakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi tanggung jawab ini ada di pelayanan fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, kemudian setiap fasilitas pelayanan kesehatan harus menyelenggarakan keselamatan pasien, sehingga dalam hal ini tidak terkecuali nanti kita di komunitas, terutama di puskesmas, ya itu harus bisa menciptakan pelayanan kesehatan untuk menjamin terselenggaranya keselamatan dan keamanan bagi pasien. Penyelenggaraan keselamatan pasien sebagaimana maksud di sana dilakukan melalui pembentukan sistem pelayanan yang merupakan standar keselamatan pasien itu harus dimiliki oleh setiap fasilitas pelayanan kesehatan, sasaran keselamatan pasien, dan 7 langkah menuju keselamatan pasien. Jadi semua itu sudah dijabarkan di masing-masing subbab ini. Misalnya sasaran keselamatan pasien, jadi mengidentifikasi pasien dengan benar. Ya, jadi kalau misalnya sekarang COVID, itu benar-benar kita bisa harus mengidentifikasi. Ya, kecenderungannya saat ini misalnya banyak yang menjadi viral ketika pasien itu berbohong. Sehingga sulit untuk mengidentifikasi pasien yang benar, apakah itu berisiko atau tidak. Nah, itu standar yang mungkin yang harus benar-benar kita ciptakan. Meningkatkan komunikasi efektif, meningkatkan keamanan obat-obatan, memastikan lokasi pembedahan yang benar, mengurangi risiko infeksi, mengurangi risiko cedera, dan lain sebagainya. Ya, nah jadi di sini sudah dijabarkan secara detail dan rinci di dalam Peraturan Menteri Kesehatan tersebut terkait dengan bagaimana
menciptakan dan menjaga keselamatan dan keamanan bagi pasien. Ya, jadi nanti Bapak Ibu silahkan dibaca secara detailnya lebih lengkapnya di sini. Nah, kemudian ada juga kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang pedoman PPI. Ya, jadi ini juga kebijakan yang berkaitan bagaimana menjaga keamanan dan keselamatan bagi pasien, terutama di fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi intinya di sini bahwa setiap fasilitas pelayanan kesehatan harus memiliki wadah lembaga yang mengendalikan infeksi. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu yang ada di rumah sakit saat ini tidak asing bagi pengendalian infeksi di rumah sakit tersebut, PPI-nya rumah sakit. Nah, akan tetapi bagi Bapak Ibu yang di puskesmas, kira-kira sudah ada dan sudah terbentukkah daripada lembaga ini yang memang benar-benar membawahi untuk mengkaji, mengendalikan daripada infeksi di dalam fasilitas pelayanan kesehatan yang ada. Ya, tentunya kalau belum, mungkin barangkali Bapak Ibu nanti benar-benar bisa setelah lulus barangkali berkonsentrasi untuk bisa menciptakan lembaga ini di puskesmasnya masing-masing. Karena ini merupakan sudah peraturan Menteri Kesehatan yang memang harus ada lembaga pengendalian infeksinya di masing-masing pusat pelayanan kesehatan tersebut. Nah, jadi ini juga sudah dijabarkan seperti tadi terkait dengan apakah itu pencegahan dan pengendalian infeksi, PPI, fasilitasnya, dan lain sebagainya. Ya, nah ini juga silakan Bapak Ibu baca lebih detailnya ya di peraturan tersebut. Nah, selain kebijakan tersebut, jadi penting sekali kita menjaga keselamatan, baik itu keselamatan bagi petugas pelayanan kesehatan maupun bagi pasien itu sendiri. Kenapa hal itu penting? Tentu kita sadari saat ini obat-obatan yang ada saat ini sudah sangat maju modern, berbagai jenis. Peralatan medisnya juga sudah begitu canggih, kemudian teknologi semakin maju. Tentu semua ini harus diimbangi, dibarengi dengan bagaimana kemajuan sumber daya manusia kita sebagai tenaga yang memberikan pelayanan. Kalau misalnya kita tidak menguasai semuanya ini, tentu akan berisiko terhadap terjadinya ketidakamanan bagi petugas maupun pasien itu sendiri. Kemudian berikutnya dengan kemajuan ini juga ditambah lagi tidak patuhnya daripada tenaga kesehatan dengan standar profesi yang mereka miliki. Jadi bagaimana kualitas pelayanan itu bisa terjamin kalau misalnya standar profesinya itu tidak dipatuhi. Keselamatan pasien juga tidak akan bisa terjamin kalau ini tidak kita benar-benar kawal, yaitu standar profesi dan kompetennya. Bisa kita lihat alat-alatnya begitu canggihnya, kalau ini kita tidak memiliki standar profesi, kemudian sumber daya yang cukup, tentu kita bisa error ya di dalam penggunaan alat-alat ini. Nah, kemudian kita lihat ada hierarki seperti ini. Serious accident, minor accident, near misses. Jadi makna 130-300 ini ya jadi adalah satu yang cedera ini, yang cedera berat, itu diakibatkan atau berasal dari 29 orang yang cedera ringan dan 300 kejadian tidak cedera. Jadi dari 300 ini kemudian berisiko 30 cedera ringan yang bisa menyebabkan 1 serius mengalami cedera.
Ya, misalnya setiap terjadi satu insiden kematian, itu menggambarkan adanya 300 daripada perilaku berisiko tidak aman yang perlu kita waspadai. Ya, yang didefinisikan sebagai tidak konsistennya aktivitas dalam program keselamatan daripada pasien. Ya, jadi meskipun kasusnya satu, ya tentu minor aksiden ini yang harus kita waspadai dari pelayanan yang kita berikan. Nah, kemudian bagaimana kedudukan keselamatan pasien dalam asuhan keperawatan? Tentu 3 komponen inilah yang nanti akan bekerja dengan seksama, dengan baik, bahu-membahu, agar tidak terjadi aksiden, ya, kecelakaan. Yang pertama adalah manajemen daripada tempat pelayanan kesehatan itu sendiri. Manajemennya itu terdiri dari man-nya, sumber dayanya, mesinnya, alat-alatnya, materialnya, bahan-bahan yang digunakan, metode, bagaimana caranya dalam mengatasi itu, dan bagaimana sumber pendanaan atau keuangannya. Itu harus dimanage dengan baik. Kalau ini bisa dimanage dengan baik, kemudian diimbangi oleh tenaga kesehatan atau perawat itu di dalam memberikan nursing proses atau proses perawatan mulai dari asesmen, pengkajian sampai evaluasi, kalau itu dilakukan secara standar sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, tentu ini akan bisa terwujud dengan mudah. Ya, jadi tidak akan ada aksiden, kualitas pelayanan meningkat, kepuasan pasien meningkat, kepuasan perawat juga akan meningkat, dan tentu tidak terjadi kecelakaan atau gangguan keamanan maupun injury, baik itu bagi pasien maupun keluarganya, dan tentu bagi tenaga kesehatan. Nah, bagaimana terkait dengan keamanan di komunitas? Jadi ada istilah manajemen pendekatan keluarga dan komunitas. Jadi pendekatan keluarga itu adalah salah satu cara yang dilakukan oleh petugas puskesmas untuk meningkatkan jangkauan sasaran untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi rumah-rumah daripada warga atau keluarga. Nah, apa kegiatan yang dilakukan di dalam pendekatan keluarga tersebut? Jadi petugas puskesmas akan melakukan kunjungan keluarga untuk melakukan pendataan atau pengumpulan data kesehatan baik bagi individu maupun anggota keluarganya. Kemudian di dalam kunjungan rumah, maka petugas akan memberikan promosi kesehatan sebagai upaya yang dilakukan untuk melakukan tindakan promotif dan preventif. Yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kunjungan keluarga itu dilakukan untuk menindaklanjuti pelayanan kesehatan yang dilakukan setelah pasien itu pulang ke rumahnya masing-masing dan menyelenggarakan pengorganisasian atau pemberdayaan daripada masyarakat. Jadi melibatkan daripada komponen masyarakat di dalam menjaga kesehatan baik itu individu, keluarga, masyarakat di lingkungan masing-masing. Jadi kunjungan rumah atau home visit itu ada beberapa prinsip yang perlu kita pertimbangkan, yang perlu kita lakukan agar keamanan dan keselamatan itu bagi petugas maupun pasien bisa tercapai dengan baik. Nah, jadi home visit itu prinsipnya harus dilakukan sebaik mungkin dengan perencanaan dan tujuan yang harus bermanfaat bagi pasien. Jadi home visit itu dilakukan harus ada rencananya dan bermanfaat bagi pasien. Tujuan home visit itu harus jelas dan dapat memenuhi kebutuhan daripada pasien.
Home visit sebaiknya teratur dan fleksibel, artinya ya jadi jangan nanti ketika petugas itu ada kesempatan baru home visit, ketika tidak dilakukan. Jadi itu yang harus dihindari. Jadi home visit itu harus dilakukan secara teratur. Apakah 2 kali dalam seminggu, 3 kali, dan lain sebagainya. Dan ketika home visit dilakukan, harus dilakukan secara fleksibel. Yang artinya bahwa kalaupun kita sudah menjadwalkan secara teratur, tetapi kalau misalnya keluarga itu tidak memungkinkan untuk dilakukan home visit sesuai dengan jadwal tersebut, ini harus bisa diatur di jadwal ulang sesuai dengan kesepakatan. Jangan juga ini dibuat kaku sehingga akan menyebabkan terjadinya konflik. Ya, contohnya misalnya ketika keluarga itu ada acara tidak mampu atau tidak bisa untuk di home visit, kita memaksakan. Atau ketika jadwalnya sudah ada, kitanya yang nggak bisa sebagai petugas kesehatan, kita memaksakan jadwal itu untuk dirubah. Ya, jadi itu. Kemudian home visit sebaiknya bersifat mendidik. Ya, tentu di sini harus edukatif sifatnya. Ya, karena kita home visit itu lebih banyak melakukan tindakan promotif dan preventif. Kemudian prinsip yang lain, home visit sebaiknya memberikan kesempatan bagi perawat untuk mendemonstrasikan prinsip-prinsip yang higienis ya di dalam melakukan pola hidup yang bersih dan sehat. Kemudian home visit harus bisa memberikan kenyamanan, diterima dan bersifat edukatif ya seperti tadi. Kemudian perawat sebaiknya berusaha melibatkan anggota keluarga dalam memberikan asuhan perawatan. Ya, dalam memberikan nursing prosesnya ini, maka harus melibatkan seluruh anggota keluarga jika memungkinkan. Ya. Kemudian perawat dan keluarga sebaiknya mengembangkan hubungan interpersonal yang positif. Jadi harus ada hubungan yang baik, kerjasama yang baik antara petugas dan seluruh anggota keluarga. Perawat harus fleksibel dan harus menghormati hak daripada pasien. Ya, fleksibel and respect the patient rights. Ya, hak-hak pasien itu jangan juga kita abaikan. Ya, mentang-mentang kita adalah petugas, kita yang memberikan pertolongan, jadi seenaknya kita sendiri. Jadi pasien rights itu harus kita perhatikan. Home visit sebaiknya dicatat. Ya, jadi kapan kita melakukan, hari apa, di mana, itu harus terdokumentasikan dengan lengkap dan baik. Jadi itu prinsip-prinsip home visit yang harus kita lakukan untuk mencegah terhadap terjadinya gangguan keamanan dan keselamatan, baik itu bagi pasien, keluarga, maupun masyarakat. Nah, untuk memberikan rasa aman bagi kegiatan home visit, bagi petugas kesehatan maupun pasien, ya terutama bagi petugas, ya keamanan bagi petugas. Jadi petugas kesehatan itu harus menggunakan intake ataupun seragam-seragam yang jelas yang dikenal oleh keluarga maupun masyarakat. Ya, jadi ketika ini kita tidak lakukan, kita tidak jarang mendengar di berita bahwa ada penipuan yang dilakukan terkait dengan adanya oknum-oknum melakukan kunjungan ke rumah, melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar. Ya, akibat dari identitas ini yang tidak dilengkapi dengan baik. Kemudian pastikan bahwa petugas agensi staf itu benar-benar mengetahui jadwal kunjungan. Siapa yang akan dikunjungi, kapan, ya jam berapa. Itu harus clear. Jangan nanti salah di dalam penjadwalan tersebut. Klien sebaiknya mengetahui, jadi keluarga itu harus tahu kapan dia akan dikunjungi. Jadi sama-sama harus paham dengan jadwal tersebut. Kemudian petugas ya jalannya harus berhati-hati, terutama di sekitar rumah yang memang ada binatang-binatang buas. Misalnya di sana ada anjing, ya. Jadi kita harus benar-benar waspada. Jangan sampai kita ingin memberikan pelayanan, malah keamanan kita yang terganggu akibat adanya
serangan gigitan anjing. Ya. Kemudian jika membawa tas di dalam mobil, pastikan semua kondisi dalam keadaan terkunci, gunakan telepon seluler dan jaringan, dan jangan meninggalkan di dalam kendaraan atau mobil. Jika telah memasuki tempat tinggal pasien, klien, keluarga, ya, itu tidak ada di rumah, kita harus membuat janji kembali. Kapan kira-kira kita bisa melakukan kunjungan berikutnya. Nah, selain daripada keamanan petugas, tentu keamanan alat-alat yang kita gunakan itu juga harus terjamin agar mencegah terhadap terjadinya gangguan keamanan atau injury bagi si klien atau keluarga. Yang pertama misalnya jaga agar bagian dalam tas tetap dalam kondisi yang bersih. Mungkin kalau bisa steril. Letakkan tas di atas alas atau koran yang baru atau bersih, terutama jika ditaruh di dalam mobil. Di tempat klien, di keluarga, tempatkan tas di atas area yang bersih, jauhkan dari anak-anak atau binatang peliharaan keluarga. Peralatan atau bahan untuk cuci tangan ditempatkan paling atas pada bagian tas. Jadi itu penempatan nursing kit kita pada saat kita home visit. Ambil alat yang dibutuhkan untuk cuci tangan ke tempat cuci tangan. Jadi misalnya kita membawa sabun dan lain sebagainya, kita ambil dan kita bawa ke tempat mencuci tangan yang ada air mengalirnya di rumah klien maupun di keluarga, keringkan dengan tisu. Setelah tangan dikeringkan, gunakan tisu untuk mematikan keran, sehingga menjaga tetap tangan kita dalam kondisi bersih dan steril barangkali ya. Kemudian buka lagi tasnya, kemudian ambil alat-alat yang memang dibutuhkan sesuai dengan keperluan di dalam pasien atau keluarga tersebut. Gunakan sabun dan air atau desinfektan untuk membersihkan semua alat-alat yang sehabis digunakan. Nah, kalau misalnya peralatan itu tidak mungkin dibersihkan di tempat atau di rumah, jadi gunakan plastik bag. Jadi kita harus membungkus alat tersebut, kemudian kita bersihkan di rumah atau di pusat pelayanan kesehatan. Selanjutnya kita lakukan sterilisasi. Jangan menaruh tas pada suhu yang ekstrem, ya. Kemudian ataupun menaruhnya di dalam mobil dalam jangka waktu yang mungkin lama, karena ketika kita mobil dalam kondisi panas ditaruh di terik matahari akan menyebabkan adanya kerusakan daripada alat tersebut. Bersihkan dan desinfeksi serta restock nursing bag tersebut setiap minggu. Jadi restock, jadi kita cek terus daripada peralatan-peralatan yang sering kita gunakan untuk home visit, jangan sampai alatnya nanti ketinggalan, kurang, rusak, dan lain sebagainya. Itu untuk menjamin alat kita itu aman bagi pasien. Nah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana manajemen keamanan, baik itu bagi tenaga kesehatan maupun pasien, keluarga, masyarakat, komunitas di asuhan perawatan komunitas. Ya, jadi itu yang bisa kita sharingkan. Barangkali kalau ada hal-hal yang kurang jelas, ya selanjutnya kita akan bisa diskusikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Selamat sore. Om Santi, Santi, Santi Om.